renungan harian, ilustrasi inspirasi, dan ayat Alkitab. Renungan pertama, Daud diperlengkapi Tuhan. Tuhan telah menegakkan Dia sebagai Raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya. Oleh karena Israel, umatnya, 2 Samuel jam 5:12. Tuhan tidak hanya memilih dan menetapkan seseorang untuk rencananya. Ia pun akan memperlengkapi dia dengan kuasanya sehingga orang yang dipilihnya itu mampu mengerjakan amanat yang dipercayakan kepadanya. Ketika memilih Daud, Tuhan memperlengkapi dia dengan urapannya. Bahkan Daud mengalami pengurapan dari Tuhan sebanyak 3 kali. Pertama, ia diurapi saat menjadi calon raja. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengga-tengga saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. 1 Samuel 6. Saat itu Raja Israel adalah Saul yang akhirnya ditolak Tuhan karena ketidaktaatannya. Jadi, Daud sedang dipersiapkan untuk menggantikan Saul setelah mendapat pengurapan Roh Tuhan bekerja secara dahsyat dalam diri Daud. Ia menjadi seorang muda yang luar biasa dan berdampak. Saat Saul sedang diganggu roh jahat, Daud diundang ke istana Saul, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. 1 Samuel 16:23. Oleh kuasa pengurapan Tuhan itu pula, Daud mampu mengalahkan Goliat. Kedua, Daud diurapi saat menjadi Raja Yehuda. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. 2 Samuel 2:4. Pengurapan yang ketiga, ketika Daud diangkat menjadi Raja Israel, maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi Raja atas Israel. 2 Samuel 5:3. Tidak rindukah kita dipakai Tuhan? Tuhan akan memakai orang-orang yang merespons panggilannya. Marilah lakukan dengan setia apapun yang saat ini dipercayakan Tuhan kepada kita, meskipun itu kecil menurut pemandangan manusia. Tidak ada alasan berkata, tidak bisa. Karena kita diperlengkapi Tuhan dengan talenta dan karunia dan Roh Kudus yang senantiasa menolong dan memampukan kita mengerjakan panggilannya. Renungan kedua, Daud, rencana Tuhan pasti terlaksana. Di Hebron, ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem, ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. 2 Samuel 5:5. Setiap manusia pasti memiliki rencana dalam hidupnya, tapi tidak semuanya akan terlaksana atau terwujud, sebab Tuhanlah yang menentukan. Tertulis, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal jam 19:21.
Kita harus selalu ingat bahwa hidup dan mati kita sangat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi sombong atau memegahkan diri. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amsal 27:1. Namun bila Tuhan yang memiliki rencana, kehendak, atau keputusan, semuanya pasti akan terlaksana dan tergenapi. Sebab engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42:2. Begitu juga ketika Tuhan memiliki rencana untuk memilih, mengangkat, dan meninggikan seseorang, cepat atau lambat, semuanya pasti akan menjadi kenyataan. Sungguh, peninggian itu datangnya dari Tuhan, bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Mazmur 75:7-8. Daud adalah contoh orang yang beroleh peninggian dari Tuhan. Meski di hadapan manusia, Daud sama sekali tidak diperhitungkan. Bahkan dipandang sebelah mata oleh ayahnya dan juga saudara-saudaranya sendiri. Tapi Daud begitu istimewa di pemandangan Tuhan jika manusia menilai sesamanya dengan apa yang terlihat oleh kasat mata, baik itu fisik, rupa, jabatan, atau harta kekayaannya, maka Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16:7. Jadi tidak ada perkara yang kebetulan jika Daud dipilih Tuhan meski sangat muda dan belum berpengalaman. Daud memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan karena ia memiliki hati yang murni, taat, mengasihi Tuhan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan di segala perkara. Itulah sebabnya Tuhan sendiri berkata, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Kisah Para Rasul, la 1:22 de la tarde. B. Memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah langkah awal bagi seseorang untuk masuk dalam rencananya. Ilustrasi benalu di dahan kayu manis. Di sebuah perkebunan yang sejuk, sebatang pohon kayu manis tumbuh dengan dahan-dahan yang rindang. Kulit batangnya mengeluarkan aroma wangi yang khas, menjadikannya salah satu pohon yang paling dihargai di area tersebut. Suatu hari, sebutir biji benalu jatuh di salah satu dahan atas pohon kayu manis. Tanaman benalu itu mulai tumbuh, akar-akarnya mencengkeram kulit dahan dan mulai menyerap sari makanan dari sana. Karena mendapatkan nutrisi yang berlimpah secara cuma-cuma, benalu itu tumbuh dengan sangat cepat. Daun-daunnya melebar hijau dan batangnya menjalar kemana-mana. Melihat pertumbuhannya yang pesat, benalu itu mulai menyombongkan diri kepada tanaman-tanaman pagar yang ada di bawah. "Lihat aku," seru benalu itu dengan angkuh. "Aku tidak perlu bersusah payah menembus tanah yang keras atau mencari sumber air di bawah sana seperti kalian. Aku tinggal duduk manis di atas sini, dan makanan terbaik langsung tersedia untukku. Aromaku bahkan ikut wangi karena menumpang di pohon ini. Pohon kayu manis dan tanaman di sekitarnya
tidak membalas ucapan itu. Mereka tetap tumbuh apa adanya, mengikuti kodrat masing-masing. Beberapa bulan kemudian, datanglah musim panen. Pemilik kebun masuk ke dalam area perkebunan dengan membawa pisau besar dan kapak. Tujuan utamanya sudah jelas, mengambil kulit pohon kayu manis yang sudah siap panen karena aromanya yang berharga. Pemilik kebun melihat dahan atas pohon kayu manis itu dipenuhi oleh semak benalu yang rimbuh. Tanpa berpikir panjang, sang petani langsung mengayunkan pisaunya, memotong dahan tersebut, lalu mencabut seluruh tanaman benalu itu sampai ke akar-akarnya dan melemparnya begitu saja ke tumpukan sampah untuk dibakar, karena benalu dianggap merusak estetika dan kesehatan pohon utama. Benalu yang tadinya merasa paling beruntung karena menumpang hidup, kini layu dan kering di tanah. Kehilangan seluruh kemegahan palsunya dalam sekejap. Seringkali seseorang merasa hebat dan sombong ketika posisinya berada di atas, padahal posisi tersebut didapat bukan karena usaha atau fondasi dirinya sendiri, melainkan karena kebaikan atau fasilitas milik orang lain. Kedudukan yang instan seperti ini seringkali melahirkan keangkuhan yang buta, membuat seseorang lupa diri dan meremehkan mereka yang berjuang dari bawah. Kemegahan yang tidak memiliki akar mandiri adalah kemegahan yang rapuh ketika situasi berubah atau ketika pemilik perlindungan yang asli mengambil kembali haknya. Semua kenyamanan palsu itu akan runtuh seketika, menyisakan kehancuran bagi mereka yang terbiasa hidup tanpa dasar yang kuat. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? 1 Korintus 5:6